Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Alwis Rustam, Eksekutif Director Apeksi, Ibu Sri Indah Wibinastiti, General Manager Apeksi, Bapak dan Ibu tim Apeksi yang terlibat, seluruh perwakilan kota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Komisariat Wilayah 2 dan 5, seluruh perwakilan dinas terkait, Bapeda, DLH, PU, Kesehatan, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, sustainability saat ini merupakan salah satu isu global yang berkembang didorong oleh Paris Agreement dalam rangka menurunkan emisi karbon, termasuk diantaranya produk atau komoditi berkelanjutan, investasi bertanggung jawab berbasis ESG atau Environment, Social, and Corporate Governance, renewable energy, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi pemerintah pusat dan daerah, tentunya paradigma baru kinerja pertumbuhan ekonomi ini perlu disokong dengan kualitas pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, dan berkeadilan. Sebagai agent of development pemerintah, selama ini Surveyor Indonesia berkolaborasi dengan Apeksi dan juga disupervisi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas, serta didukung oleh Kemendagri, mengembangkan program Integrated Sustainability Indonesia Movement for Cities atau yang kita singkat dengan ISIM for Cities. Inisiasi dari program ini sendiri bertujuan untuk mendukung akselerasi pencapaian dari SDGs di tingkat kota dan mendorong pembangunan kapabilitas pemerintah kota terhadap standar kota berkelanjutan internasional. Sebagai tindak lanjut dari rangkaian launching ISIM for Cities yang telah resmi diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 2022 di Geraha Surveyor Indonesia lalu, maka perkenankan saya Lucia Aryani Seba selaku Direktur Sumber Daya Manusia yang mewakili manajemen PT Surveyor Indonesia untuk membuka acara virtual roadshow sosialisasi ISIM for Cities 2022 yang dilaksanakan bersama Apeksi untuk setiap komisariat wilayah kota. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemerintah kota terkait timeline program ISIM for Cities dari launching sampai dengan awarding yang terintegrasi dengan SDGs Annual Conference yang diselenggarakan oleh Bappenas pada awal Desember 2022. Pada sosialisasi ini juga setiap kota akan diberikan pedoman untuk mengisi dan melengkapi data kota sesuai dengan indikator ISIM for Cities. Dengan seluruh elemen yang terlibat, kami berharap setiap pemerintah kota mampu menyelesaikan data dan inovasi aksi pencapaian SDGs, serta mampu meningkatkan kapasitas kota terhadap standar kota berkelanjutan untuk bersaing dalam skala internasional dan mewujudkan kota yang nyaman, aman, tangguh, serta inklusif. Demikian saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam SDGs, together we strive, no one left behind for better Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lucy atas sambutannya yang telah diberikan. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif Apeksi untuk memberikan kata sambutan. Silakan Pak. Baik, Mas Teguh. Suaranya jelas ya Mas Teguh ya? Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di Bu Direktur SDM, Mas Rosik, teman-teman di gennya Surveyor Indonesia lah ya, tim yang luar biasa. Juga teman-teman Direktorat Apeksi ini, ada Bu Indah juga sebetulnya di sini, Mas Teguh, Mbak Evi, Mbak Tri, dan lain-lain ya. Dan yang nggak kalah penting dan paling penting tentu Bapak Ibu ujung tombak kita di daerah
yang menjadi champion sebetulnya, yang berhadapan dengan warga, yang bertugas menjadi pengayom warga dalam hal ini, peserta yang hadir dan berkesempatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya singkat saja. Pertama, seperti dijelaskan oleh Bu Direktur tadi, Bu Lucy, bahwa ini effort kita bersama, Surveyor Indonesia sebagai BUMN maupun asosiasi kita ya, pemerintah kota, untuk punya data primer sendiri, untuk mapping ke depan lebih baik, sehingga lebih confident dengan didukung oleh kawan-kawan yang berkompeten, dalam hal ini Surveyor Indonesia. Mapping dan pendataan menjadi hal yang bagus, kalaupun nggak punya pendataan dan mapping, dalam mapping maupun strategi ke depan tentu agak sulit gitu ya. Nah, tapi selain itu yang kedua tentu nggak kalah penting ini menjadi tools untuk kita dapat bergerak bersama dalam knowledge management dalam konteks sustainable development goals antar kota, antar sesama anggota APEXI gitu ya, sehingga bisa saling melihat pedoman mana yang perlu. Jadi mungkin nanti kalaupun ada reward dan rating bukan pemenang namanya, nggak perlu ada istilah pemenang, tapi yang ada adalah satu kota bisa belajar goals kesekian ke sana, kota yang lain bisa belajar ke sini. Nah, itu tujuan sebetulnya dari entry data dan pemetaan dengan data primer APEXI bersama Surveyor Indonesia. Nah, yang terakhir, kalau kita sudah dapat data bagus, primer, terukur, valid, dengan metodologi yang baik, dikawal oleh teman-teman expert di Surveyor Indonesia, kemudian dapat tools untuk bagaimana saling sharing nanti, saling berbagi, tentu kita juga bisa menggait yang namanya sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, baik di tingkat kota maupun di tingkat nasional sebagai asosiasi dan Surveyor Indonesia ke depan. Jadi ini sebenarnya mission-nya gitu ya. Kalaupun ada reward atau award itu cuma bonus saja, jadi jangan dipusingkan. Yang penting Bapak Ibu semangat nih dalam asosiasi untuk kalaupun nanti misalnya, karena ini direct ke wali kota ya, jadi kalaupun kepala daerahnya masing-masing nanya ke Bapak Ibu nanti nih yang pengampu dari urusan dengan APEXI maupun urusan SDGs dan lain-lain, bisa menjawab lah gitu ya, dan bahkan bisa berkesempatan menyampaikan inovasi-inovasi yang bagus di kotanya untuk layak mendapat reward dan award gitu ya dari level nasional nantinya gitu. Jadi ini momentum sebetulnya untuk penguatan mapping dan pendataan, yang kedua untuk penguatan tools dalam knowledge management kita, yang terakhir peta kita juga untuk mapping bagi sinergi dan kolaborasi dengan antar pihak lainnya di luar pemerintahan. Jadi bergeraknya nanti pentahelixnya, hexahelixnya, dan swasta, perguruan tinggi dan lain-lain bisa masuk begitu melihat hasil dari mapping kita dan knowledge management tools kita ini. Itu sih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, hormat saya kepada teman-teman di pemerintah kota. Kita semangat selalu. Akan banyak event APEXI yang pasti kita akan ketemu lagi, dan ini salah satunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menggunakan momentum ini, mumpung ketemu dengan kawan-kawan Direktorat APEXI maupun mitra kita Surveyor Indonesia. Itu saja Mas Teguh. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat, sehat-sehat selalu. Salam APEX Sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alwis atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lucy dan Pak Alwis tadi dapat menambah pemahaman kita terkait program ICIM for Cities, baik dari arah dan tujuan dari pelaksanaan program ini. Bapak Ibu, kami telah menyampaikan daftar hadir melalui chat room. Dimohon Bapak Ibu untuk dapat berkenan mengisi form daftar hadir tersebut. Dan sebelum kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Angel. Silakan Mbak Angel. Oke, baik Bapak Ibu bersiap. Dimulai dari Oh, Mbak Cynthia yang maju. ya. Silakan. 1, 2, 3. Boleh dikepalkan tangannya, kita gaya seperti
di lingkaran. Ya, kameranya dibuka ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sip. Udah mulai terlihat ganteng-gantengnya dan cantik-cantiknya Bapak. Banyak yang nggak buka Betul. kamera tapi Iya, nih. pemalu sih pakai daster kayaknya. Baik, terima Baik. kasih Mbak Cynthia. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan gambaran dan informasi pendahuluan terkait dengan program iSIM for Cities, marilah kita simak bersama pemutaran video tentang introducing program iSIM for Cities. Silakan. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah sekilas atau gambaran terkait dengan program iSIM for Cities yang diharapkan melalui video tersebut. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman tentang apa dan bagaimana program iSIM for Cities ini nanti akan dijalankan. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi utama. Sesi penyampaian materi sosialisasi iSIM for Cities yang akan disampaikan oleh Pak Rosik dari PT Surveyor Indonesia. Silakan Pak Rosik. Baik, terima kasih Pak Teguh. Apakah suaranya terdengar jelas ya Pak? Iya, baik. Sudah Pak Rosik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Bapak dan Ibu. Sebelumnya senang sekali saya dengan Rosik Chandra, Sustainability Business Development dan salah satu tim dari iSIM for Cities, PT Surveyor Indonesia, berkesempatan untuk bisa memberikan pemaparan untuk menambah pemahaman Bapak dan Ibu dalam mengikuti program iSIM for Cities 2022. Mohon izin, mungkin saya untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat di layar?
Sudah ya Pak Teguh ya? Sudah Pak Rosi. Baik, mohon izin saya ingin menyampaikan ini sebenarnya pengantar untuk nantinya kita bisa berdiskusi yang lebih detail maupun lebih teknis terkait dengan program ICIM for Cities, Integrated Sustainability Indonesia Movement. Saya juga ingin menyapa perwakilan dari, saya lihat di daftar hadir luar biasa, kita senang sekali dan memberikan apresiasi kepada pemerintah kota, dari mulai kegiatan launching di minggu lalu sampai saat ini sosialisasi semangat dan komitmennya luar biasa untuk bisa mendukung salah satu program dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Kira-kira nanti ada 5 sesi Bapak dan Ibu untuk agenda sosialisasi siang hari ini. Jadi pertama kami ingin kembali sebenarnya memperkenalkan diri Survey Indonesia dan juga kolaborasi kami dengan Apexi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam dan Ibu Lucy. Yang kedua, kita juga ingin berbagi mengenai apa yang telah kami pelajari, apa yang kami temukan dari diskusi-diskusi kami dalam rangka untuk menggali kira-kira opportunity maupun tantangan dalam pencapaian SDGs, terutama di tingkat kota. Selanjutnya, dari situ kami mengembangkan program metodologi ICIM for Cities. Kita akan memperkenalkan kembali panelis, lalu time frame-nya dan skema programnya. Ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat launching, cuma mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang baru menyimak. Lalu di poin nomor 4, mungkin nanti ini akan lebih banyak teman-teman akan menyampaikan demo maupun menjelaskan indikator-indikator yang nanti perlu diisi oleh Bapak dan Ibu dari perwakilan kota. Baik dari Bapeda, saya lihat tadi ada dari Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, dan unit-unit maupun dinas terkait. Nanti kita ada diskusi dan tanya jawab di akhir. Baik, mohon izin untuk melanjutkan. Jadi kami, Bapak dan Ibu, Surveyor Indonesia adalah salah satu BUMN jasa survei. Core kompetensi kami adalah melakukan kegiatan terkait dengan inspeksi atau pemeriksaan, lalu juga verifikasi, konsultasi, dan juga sertifikasi. Nah, kami senang sekali bisa berkolaborasi dengan Apexi, Asosiasi Pemerintah Kota. Kita bertemu di waktu audiensi dengan Pak Bima Arya di awal tahun, dan kita menyampaikan sebuah program dan disambut dengan baik. Kami dan Apexi memiliki komitmen untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sebuah gerakan inisiatif dalam meningkatkan integrasi dan sinergi multi-stakeholder ekosistem SDGs Indonesia. Dan beberapa step yang sudah kita lalui dengan Apexi, pertama tentunya kami melakukan kajian pendahuluan terhadap ekosistem SDGs, siapa saja yang terlibat. Tadi Pak Alus menyampaikan ada Pentahelix, ada juga pihak-pihak pendekatan inklusif yang dibangun oleh pemerintah. Lalu juga dari situ kita mengidentifikasi peluang-peluang dan tantangan dalam penerapan atau pencapaian SDGs. Kita mengembangkan konsep dan program, metodologi asesmen dan rating, tentunya dengan dukungan atau supervisi dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas dan juga Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa data didukung oleh Biro Pusat Statistik. Dan sebelum launching kita melakukan simulasi, telah melakukan simulasi semacam kayak piloting untuk pengisian data platform di 4 kota, perwakilannya adalah Yogyakarta, Malang, Blitar, dan Bogor. Dan 24 Agustus yang lalu kita sudah melakukan launching secara resmi dan membuka kick-off untuk registrasi. Baik, mungkin sebelum berlanjut, saya ingin merecall kembali mengenai SDGs Indonesia. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga sudah aware ya bahwa SDGs ini adalah sebuah komitmen maupun rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam rangka untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, tata kelola. SDGs terdiri dari 17 goals, mulai dari tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ada juga tentang kehidupan yang sehat, pendidikan, dan lain-lain. Dan SDGs ini juga merupakan sebuah prinsip-prinsip, menerapkan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif. Dan salah satu jargonnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau tertinggal, atau biasa disebut no one left behind. Jadi bagaimana pendekatan SDGs ini kami gunakan untuk dalam rangka pembangunan, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kita juga sudah berdasarkan diskusi-diskusi sebelumnya, kita tahu bahwa SDGs ini sudah menjadi salah satu arus utama pembangunan nasional. Jadi sudah ada komitmen dari pemerintah
Pak Presiden Republik Indonesia melalui Perpres nomor 59 tahun 2017, di mana pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran SDGs telah disusun 3 dokumen, di antaranya adalah peta jalan SDGs atau TPB, lalu juga ada rencana aksi nasional di tingkat nasional, dan rencana aksi daerah TPB SDGs di tingkat provinsi. Dan kami senang sekali karena program kami saat ini dengan Apexi untuk mendorong pencapaian SDGs di tingkat kota merupakan sebuah inovasi, sebuah voluntary atau sebuah dorongan yang sangat sukarela dari pemerintah kota untuk membantu pencapaian SDGs di tingkat nasional. Kita juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya SDGs juga sudah merupakan salah satu aspek dalam rangka penyusunan KLHS untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Ya, selain itu kami juga ingin berbagi bahwa saat ini sedang ada tren mengenai ESG, Environment, Social, and Governance, di mana tren ini sebenarnya mendorong pihak swasta untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, finansial, namun juga pihak swasta maupun korporasi harus mendukung terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan berdasarkan informasi dari Bappenas juga bahwa antara SDGs dan ESG ini sangat align, artinya terbuka potensi untuk penerapan ESG perusahaan ini menjadi sebuah dorongan dalam pencapaian SDGs di tingkat kota. Jadi kami berharap iSIM for Cities itu menjadi sebuah platform yang dimiliki oleh para pemerintah kota, di mana di sana ada informasi terkait dengan SDGs yang didukung oleh poin-poin atau berbasis ESG. Jadi ini adalah satu potensi sinergi dan kolaborasi yang lain antara pemerintah kota dengan kelompok korporasi maupun bisnis. Baik. Nah, di sini juga kita melihat bahwa dengan prinsip inklusivitas, pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam ekosistem SDGs. Nah, masing-masing pihak ini tentunya punya peran masing-masing, dan kami di pihak filantropi maupun bisnis juga punya peran untuk melakukan advokasi, memfasilitasi program, peningkatan kapasitas, dan dukungan pendanaan. Nah, poin dukungan pendanaan juga adalah salah satu poin kunci, di mana nanti harapan kami bahwa dengan mungkin keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat itu bisa didukung dengan semacam kayak program matching dari kelompok filantropi maupun bisnis dalam rangka percepatan pencapaian SDGs. Selain itu juga kita juga melibatkan tentunya akademisi SDG Center yang ada di universitas-universitas yang mampu untuk memberikan peningkatan kapasitas. Dan juga ada NGO maupun aktor selanjutnya adalah tentunya media dalam rangka untuk memberikan pemahaman terhadap publik. Baik, dari situ kita ingin memperkenalkan program dan metodologi kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan panelis dalam program iSIM for Cities 2022. Kita sudah insya Allah mendapatkan konfirmasi dari 7 orang panelis, mewakili sebenarnya tadi aktor-aktor maupun stakeholder yang terlibat dalam pencapaian SDGs. Di antaranya adalah Ibu Susi Ana, beliau adalah Direktur dari SDG Center Unpad, lalu ada Ibu Vivi, mewakili dari pemerintah, beliau adalah Kepala Sekretariat Nasional SDGs, lalu ada Bapak Andi Simamarta, mewakili dari Asosiasi Praktisi dari Perkotaan, lalu ada Ibu Ais, beliau adalah konsultan kami maupun advisor untuk beberapa program terkait dengan SDGs. Lalu ada Ibu Indah Budiani, Executive Director untuk asosiasi terkait dengan bisnis untuk pengembangan berkelanjutan. Ada Bapak Zaid dari Praktisi Media, dan ada Pak Billy itu mewakili dari Duta SDGs di tingkat nasional. Beliau juga adalah staf khusus Presiden. Nah, harapannya nanti panelis ini akan memberikan pengkayaan terhadap metodologi dan nantinya pada saat penilaian memberikan perspektif yang lengkap dan juga objektivitas. Tentunya ini para ahli di bidangnya. Baik, jadi untuk menyampaikan kembali bahwa program iSIM for Cities adalah sebuah pendekatan yang transformatif dan inovatif. Nah, kami
pada intinya kami merupakan skema awarding, pemberian penghargaan maupun rating atas pencapaian SDGs di tingkat kota. Harapan kami ingin bisa mendorong adanya edukasi dan sosialisasi, menyebarkan awareness pengetahuan SDGs, baik itu di level nasional maupun subnasional, pemerintah kota, dan juga kami ingin meningkatkan hubungan antara stakeholder, meningkatkan tentunya mendorong skema kerjasama, sinergi, misalnya dalam pendanaan filantropi, dan lain-lain. Dan juga kita ingin menjadi salah satu katalis mengakselerasi pencapaian SDGs di tingkat kota. Tentunya dengan kolaborasi dan sinergi sesuai dengan visi dan misi dari Apexi. Dan kira-kira benefit atau manfaat yang bisa didapatkan dari program ini, yang pertama adalah kita ingin mendorong adanya accountability SDGs. Jadi kita senang sekali bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah program voluntary, namun kami melihat partisipasi dan komitmen yang luar biasa dari pemerintah kota untuk ikut program ini, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian SDGs. Dan tentunya hal ini sangat membantu di level yang lebih tinggi, yaitu level nasional, bahkan nanti di level internasional. Dan kita juga dapat informasi bahwa dalam penyusunan Voluntary National Review juga sebenarnya sangat terbantu jika ada inisiatif-inisiatif di tingkat lokal yang bisa mendukung pencapaian nasional. Yang kedua adalah program ini juga ingin mendorong adanya data disclosure atau keterbukaan informasi ya. Jadi selama ini mungkin informasi terkait dengan pencapaian SDGs hanya diketahui oleh mungkin dinas-dinas atau unit terkait, dan kita ingin mendorong nantinya publik juga bisa tahu kira-kira informasi-informasi terkait dengan pencapaian SDGs dan bisa memberikan feedback maupun masukan dan partisipasi dukungan dan lain-lain. Yang ketiga, ini saya menyampaikan juga pesan Pak Bima Arya dan Pak Alwis tadi bahwa kita perlu melakukan mapping ya. Kita perlu melakukan mapping dan diperlukan adanya instrumen untuk melakukan pengukuran kira-kira bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana kita menuju target maupun rencana ke depan. Dan program ini diharapkan bisa memberikan semacam instrumen tersebut untuk mengetahui kira-kira posisi pencapaian pencapaian SDGs pemerintah kota saat ini, dan harapannya nanti sebagai bahan untuk evaluasi dan improvement di tahun depan. Selain itu juga iSIM for Cities juga harapannya bisa menjadi benchmark, tadi disampaikan Pak Alwis. Jadi ketika nanti ada sharing data, sharing informasi, ada inspirasi-inspirasi, program-program unggulan di antar kota yang bisa dibagikan, dan itu juga menjadi sarana untuk saling belajar antar kota. Dan keempat adalah kita ingin menyediakan data yang valid, yang tentunya data ini juga akan digunakan oleh pemerintah tingkat nasional untuk mendorong pencapaian SDGs. Dari sisi awarding kita ingin memberikan pengakuan dan apresiasi, lalu juga tentunya nanti pemerintah kota yang sudah mendapatkan penilaian yang baik, itu tentunya akan memiliki sebuah daya tarik bagi investor, daya tarik bagi pemerintah ketika mungkin nanti ingin menentukan kriteria-kriteria untuk investasi dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mengenai akses keuangan, karena saat ini kita juga berdiskusi dengan OJK bahwa saat ini sedang mendorong adanya sustainable roadmap untuk keuangan berkelanjutan, sustainability finance, dan di sana juga ada poin-poin terkait dengan SDGs yang akan nanti dijadikan salah satu instrumen. Dan harapannya nanti juga ke depan pemerintah daerah punya posisi yang baik ketika pemerintah kota mau mengakses sumber keuangan berkelanjutan dengan pencapaian SDGs yang baik. Yang terakhir adalah tentunya adalah reputasi yang baik terkait dengan keberlanjutan atau sustainable. Ya, izin saya untuk menyampaikan timeline. Jadi seperti yang sudah disampaikan, jadi acara puncak dari iSIM for Cities itu akan dilaksanakan nanti di awal Desember, terintegrasi dengan SDGs Annual Conference dan SDGs Action Awards dari Bappenas. Nah, selama masa dari Agustus setelah launching dan kick-off registrasi, pemerintah kota punya waktu hingga 21 Oktober atau di minggu ketiga Oktober untuk melakukan data entry dan self-assessment. Jadi di sini nanti Bapak dan Ibu setelah registrasi bisa mulai masuk ke dalam platform login, dan nanti di sana akan ada form assessment. Di sana Bapak dan Ibu perlu untuk mengisi indikator-indikator yang sudah kami sediakan.
dengan capaian-capaian atau data-data yang ada di pemerintah kota. Didukung oleh bukti-bukti pendukung, misalnya saja dokumen terkait dengan laporan, dokumen atau website yang bisa dokumen yang bisa diakses publik dan lain-lain. Nah, di poin selanjutnya, di poin ketiga itu ada verifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk nantinya kita ingin memastikan bahwa dokumen yang di-upload itu sesuai dengan atau telah mencukupi dari data yang atau indikator yang diminta. Nah, ketika dokumen itu sudah cukup, itu maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai maksimal dari indikator tersebut. Namun jika hanya data saja tanpa dokumen pendukung, itu dapat nilai, namun nilai itu tidak maksimal. Nah, poin verifikasi juga bisa nanti sewaktu-waktu kita bisa melakukan misalnya verifikasi lapangan, namun saat ini kita masih mendesain verifikasi yang dilakukan itu terbatas melakukan verifikasi secara online maupun dokumen. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa setelah selesai untuk mengisi registrasi data entry dan assessment, kita mungkin akan menghubungi untuk mulai melakukan verifikasi kira-kira di bulan Oktober. Dan setelah verifikasi, nanti hasil dari laporan sementara itu akan diberikan kepada panelis untuk nantinya ada penilaian oleh panelis kira-kira nanti di bulan November, dan setelah ada penilaian nanti akan ada pengumuman pemenang atau pemberian penghargaan di awal Desember. Seperti itu. Nah, sepanjang acara itu kita juga merencanakan beberapa program seperti misalnya podcast maupun kayak program-program talk series maupun program-program di sela-sela proses awarding dan rating. Ya, sedikit menjelaskan mengenai metodologi penilaian rating. Jadi kita kira-kira ada 3 domain nanti dalam platform. Domain pertama itu adalah indikator-indikator yang berasal dari metadata 2 Bappenas. Jadi kita mendapatkan arahan dari Sekretariat Nasional SDGs Bappenas untuk menggunakan metadata 2, dan di sana ada sekitar 26 indikator. Dan data-data terkait dengan metadata 2 Bappenas itu data kualitatifnya sudah kami dapat dari Bappenas, dan yang perlu diisi dari pemerintah kota itu adalah narasi maupun dokumentasi. Jadi nanti misalnya untuk data indikator 1 misalnya itu terkait dengan kemiskinan, kita sudah ada datanya dari Bappenas, nanti tinggal diisi dengan dokumen-dokumen terkait maupun narasi-narasi yang menjelaskan program-program terkait dengan indikator tersebut. Domain 2, kita mengadopsi standar GRI, Global Reporting Initiative, itu terkait dengan tata kelola pemerintah kota, daerah, kaitannya dengan SDGs. Jadi ini juga sudah kita sesuaikan dengan level pemerintah kota, dan poin-poin mana saja yang relevan sudah kita identifikasi. Domain ketiga itu adalah indikator-indikator yang kita dapat dari pembelajaran dari internasional, yaitu Sustainable Development Solution Network. Nah, indikator-indikator ini juga kita sudah sesuaikan dengan indikator untuk pemerintah kota. Dan nanti metode penilaiannya secara umum nanti ada penilaian terhadap impact maupun growth. Nanti juga ada penilaian 0, 1, 2 terkait dengan disclosure. Tadi misalnya ketika Bapak dan Ibu telah menyampaikan informasi data didukung oleh bukti dokumen, itu akan mendapatkan poin maksimal yaitu 2. Namun jika hanya data yang diungkapkan, itu baru mendapat poin 1. Nanti hasil dari penilaian itu, nantinya Bapak dan Ibu akan memiliki sebuah grade. Di sini nanti harapannya grade ini sebenarnya adalah opportunity untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Jadi ada mulai dari grade exciter, encourager, advocator, innovator, sampai revolutioner atau grade yang paling tinggi. Dan tentunya nanti harapannya tiap tahun Bapak dan Ibu dengan keikutsertaan di ISIM itu memiliki grade yang semakin lama semakin baik. Nah, selain tadi indikator-indikator, kami juga nanti dalam platform akan dijelaskan itu juga ada penilaian terkait dengan program unggulan atau best practice. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimkan atau mengupload file presentasi maupun bentuknya bisa PDF yang menjelaskan program-program unggulan kaitannya dengan SDGs. Di sana yang akan dinilai ada poin inovasi,
Yaitu program tersebut apakah program yang merupakan ide baru, modifikasi, dan lain-lain, dan poin kolaborasi di mana program tersebut itu adalah kerjasama maupun sinergi dari berbagai pihak, poin impact-nya juga akan dinilai, dan poin keberlanjutan program tersebut. Ya, di sini nanti akan dijelaskan setelah ini kita sudah mengembangkan sebuah platform digital, sustainability.ptsi.co.id/city. Nanti harapannya di platform ini Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi dan pengisian data indikator secara online. Jadi harapannya platform ini untuk mempermudah proses pengisian data sehingga data itu sudah ada di satu tempat ya Bapak dan Ibu bisa mengakses ini dengan mudah secara online. Lalu juga kita ingin mendorong adanya transparansi untuk melihat proses rating, statusnya, dan lain-lain. Lalu ada juga nanti setelah di akhir, kita bisa menampilkan sebuah dashboard untuk menampilkan hasil dari proses rating dan awarding. Tentunya nanti dashboard ini, data ini bisa digunakan oleh Apexi, oleh Bappenas, dan juga beberapa mungkin dapat diakses oleh publik. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya itu saya beri kesempatan kepada tim untuk menjelaskan demo untuk registrasi dan pengisian platform. Lanjut nanti ada indikator dan buku panduan yang mungkin kita akan sampaikan. Mungkin dilanjutkan oleh Cynthia atau Angel. Baik, terima kasih Mas Rosi. Saya izin stop share, ya. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Mungkin saat ini kita akan melakukan menayangkan video terlebih dahulu bagaimana cara mengakses dan mengisi data indikator. Setelah itu kita akan mencoba untuk masuk ke dalam platform dan sebagai kota yang akan mengisi data-data indikator. Baik, boleh dinyalakan videonya. Baik Bapak Ibu, terlihat di sini sudah ada tampilan iSIM for Cities platform. Bisa klik join now, lalu ketik registrasi, bisa langsung misalnya Sumatera Utara, Kota Medan, nama kontak Afifa, mengisi NIP, kemudian instansi, lalu jabatan, nomor handphone, serta alamat email. Nanti tidak lupa ada akun, Bapak Ibu bisa memilih username, misalnya di sini Afifa, kemudian mengisi password, lalu submit. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin di stop dulu. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada Oke, ada tanda selamat Anda telah terdaftar dalam database. Nanti dari pihak admin atau sekretariat akan menyetujui terlebih dahulu akun Bapak Ibu. Setelah itu nanti mohon dicek secara berkala di email ataupun di akun Bapak Ibu apakah sudah bisa login atau belum. Boleh lanjut? Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa login menggunakan username dan password Bapak Ibu, lalu mengisi profil kota. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi data kota ini secara lengkap, karena data kota ini juga akan kita pakai untuk menuliskan laporan untuk iSIM for Cities kepada Kementerian PPN atau Bappenas sebagai laporan program ini berlangsung. Ini ada pemerintahan juga, Bapak Ibu bisa isi nama wali kota, kemudian wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala Bapeda. Di sini juga didukung untuk data-data seperti flora dan fauna, kemudian semboyan kota, lalu info-info lainnya terkait kota Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencantumkan juga web kota, karena web kota ini merupakan salah satu yang bisa kita kunjungi sebagai panitia atau verifikator untuk melihat apakah data Bapak Ibu ini sudah terupdate di web ataupun Bapak Ibu sudah menampilkan info-info terkini terkait kota Bapak Ibu. Nah, ketika selesai itu Bapak Ibu bisa menyimpan, kemudian ada tanda sukses nantinya. Coba back sedikit tadi yang sukses. Lagi. Yang sukses tadi. Oke, ini sudah ada sukses, selamat bergabung dalam program iSIM for Cities. Nah, setelah ini, oke, boleh next.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada goals, back dulu. Nah, sini ada goals mulai dari 1 sampai 17 goals. Nah, nanti ada 2 goals yang tidak ada Bapak Ibu, ada 14 dan 15, itu karena ketersediaan datanya hanya di tingkat nasional, tidak terdisagregasi di kota, seperti itu. Nah, Bapak Ibu boleh di next lagi. Nah, di sini setiap goals itu ada indikator. Di sini salah satunya misalnya goal 1 no poverty. Pertama, indikatornya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Deskripsinya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu, dan lain-lain. Ini datanya Bapak Ibu bisa lihat atau cek di kota masing-masing, tetapi bisa juga mencantumkan sumbernya itu di misalnya di kota dalam angka, kemudian di dinas terkait, itu Bapak Ibu bisa menulis hasil observasinya pada tahun 2019 dan 2020. Oke, next. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ada 8,32, 9,09, lalu jangan lupa Bapak Ibu menuliskan judul dokumennya. Di sini persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, kemudian memilih file dokumen, apa saja file dokumen yang mendukung. Tidak lupa Bapak Ibu jika ingin program ini kita verifikasi dan back lagi. Oke, tidak lupa di sini ada kolom narasi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jika bisa diisi, karena hal ini bisa menambah nilai dari program yang Bapak Ibu berikan, karena di sini bisa melampirkan foto, bukti-bukti bahwa program itu sudah dilaksanakan atau memang akan segera dilaksanakan. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload foto, kemudian video, lalu menulis narasi-narasi atau laporan-laporan yang Bapak sudah buat. Ini bisa ditulis dengan bebas, Bapak Ibu bisa berkreasi, mau menulis narasi, misalnya cerita, ataupun tidak harus secara formal, tapi narasi ini bisa membuat verifikator itu mengerti program ini sudah berjalan ataupun direncanakan. Nah, setelah ini Bapak Ibu bisa simpan. Oke. Bisa disimpan, kemudian akan langsung tersimpan di sistem dan ada centang hijau di indikator tersebut. Oke, next. Baik, Bapak Ibu, salah satu juga selain pengisian indikator, kita juga ada yang dijelaskan Mas Rosik tadi, ada program unggulan. Nah, program unggulan ini Bapak Ibu diminta untuk mengunggah presentasi dengan format PPT atau PDF, untuk kategori tematik yang akan dinilai oleh juri. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat presentasi itu dengan unsur sebagai berikut, ada judul, latar belakang, tujuan, kemudian rencana dan pelaksanaan program, mulai dilihat dari inovasinya, stakeholder terkait yang membuat program tersebut, kemudian monitoring program, lalu kelima itu lampiran terdiri dari dokumentasi pelaksanaan program. Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya program tersebut belum berjalan, Bapak Ibu bisa melampirkan rencana-rencana atau proposal-proposal sesuai dengan unsur yang tertera di layar, seperti itu. Yang penting itu adalah program unggulan dari kota Bapak Ibu. Dan lebih baik lagi kalau memang mengandung unsur-unsur SDGs. Seperti itu. Oke, next. Bisa disimpan, kemudian sukses. Baik, sudah selesai. Untuk itu, saya mengundang teman saya, Fajar. Kita bisa demo Bapak Ibu untuk masuk ke akunnya. Ya, baik, Mbak Angel. Jadi, saya di sini untuk menunjukkan ya secara live bagaimana untuk registrasi dan pengisian datanya. Di sini apa layarnya sudah terlihat, Mbak Angel? Masih hitam. Oke, mantap. Ya. Sudah. Ya, jadi di sustainability
ptsi.co.id/city ini, kita ke halaman untuk melakukan registrasi. Ya, halaman registrasi bisa diklik register pada kanan atas. Akan muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu, mengisi data diri ya dari dari provinsi mana. Terus di sini saya contohnya menggunakan kota Yogyakarta ya Bapak Ibu. Terus kontaknya, nama Bapak Ibu, NIP-nya, terus instansinya, jabatannya apa, dan nomor HP Bapak Ibu, lalu alamat email. Bentar. Oke. Username-nya bisa menggunakan nama Bapak Ibu. Password-nya juga dibuat. Setelah semuanya terisi dan dipastikan tidak ada yang kosong, Bapak Ibu bisa mengklik submit. Ternyata emailnya sudah terdaftar. Hapus PTSI-nya aja, Mbak. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena kita memang setiap melakukan update ini, kita coba dulu sebelum kita sosialisasikan ke Bapak Ibu. Oke, udah bisa sepertinya itu, Mbak. Ya, nah, akan muncul notification selamat Anda telah terdaftar dalam database kami, maka yang Bapak Ibu lakukan itu adalah menunggu verifikasi melalui email yang akan dikirimkan oleh admin iSIM ini. Setelah di-admit, Bapak Ibu bisa melakukan login dengan memasukkan username yang tadi dan password yang sebelumnya sudah dimasukkan. Saya accept dulu, Mbak. Iya. Iya. Nah, Sebentar. Bapak Ibu, kalau misalkan dari kami belum mengadmit akun yang didaftarkan, maka akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Sambil nunggu Mbak Angel mengadmit. Saya login pakai akun yang sudah ada dulu. Sudah, Mbak? Udah. Ya, boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman profil kota ya, jika baru pertama kali membuat akun. Halaman profil kota ini akan masih kosong dari atas sampai bawah, bisa diisi dari kategori kota, tahun berdiri, luas daerah, populasi, total kepadatan, zona waktu, sampai web kota yang tadi disebutkan oleh Mbak Angel. Bapak Ibu klik simpan. Setelah sukses disimpan, selanjutnya untuk melakukan data entry atau self-assessment bisa diklik SDGs Assessment yang ada di baris ketiga di sebelah kiri ini. Nah, ini sebenarnya tampilan untuk yang sudah terisi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan belum terisi, seperti yang dilihat di dalam video, itu masih 0%. Nah, di sini udah terisi. Yang dilakukan adalah dengan mengklik tombol ungu untuk mengupdate data. Di sini ada indikator, deskripsi. Kalau tadi di video belum ada sumber dan satuan, di sini untuk mempermudah dan menyamaratakan data, kami memasukkan satuan yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan ya. Lalu mengisi data observasi, judul dokumen, mengupload dokumen,
di sini kami sediakan 3 kalau misalkan Bapak atau Ibu memiliki banyak yang ingin diupload ya. Dan bisa juga disertakan narasinya. Kolom narasi ini selain tulisan, Bapak Ibu bisa menautkan link, ada gambar juga, dan bisa juga berupa video. Jadi setelah Sedikit Pak Fajar, sedikit menambahkan. iya, silakan Mas Ya, Rashid. Bapak dan Ibu sedikit menambahkan. Jadi kenapa kita membuat narasi? Karena kita sebenarnya ingin nantinya Bapak dan Ibu juga atau pemerintah itu punya semacam kayak pemahaman maupun informasi yang lengkap ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya secara kuantitatif, namun juga secara deskriptif juga bisa memberikan informasi-informasi. Jadi harapan kami narasinya juga nanti bisa Bapak dan Ibu isi, dan nantinya ini juga bisa menjadi salah satu referensi ketika misalnya Bapak dan Ibu mau menyusun voluntary local review. Jadi dokumen dari Bapak dan Ibu, dari pemerintah kota terkait dengan pencapaian SDGs. Jadi ini sudah nanti bisa secara otomatis menjadi sebuah buku laporan yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Begitu ya Mbak Fajar ya idenya? Iya, benar Mas Rashid. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jika sudah diisikan maka klik simpan, maka otomatis akan tersimpan. Lalu saya izin memberitahu bahwa di platform ini ada 3 jenis pengisian data observasi. Yang pertama itu ada dua tahun, data 2 tahun, yaitu 2019 dan 2020. Ini untuk kategori yang pertama. Lalu yang kedua itu ada yang berupa pilihan ada atau tidak ada, dan berupa pilihan option, jadi punya kriteria masing-masing seperti ini. Untuk yang ketiga itu berupa data 1 tahun, yaitu pada tahun pelapor, pada tahun 1 tahun sebelumnya, kayak misalkan sekarang ini 2022, maka yang diisikan adalah hasil observasi di tahun 2021. Itu Bapak Ibu. Jika semuanya sudah terisi, dari goal 1 sampai dengan goal 17, kecuali goal 14 dan 15, seperti yang dibilang Mbak Angel, kalau datanya belum ada di tingkat kota, maka Bapak Ibu bisa selanjutnya adalah melakukan input program unggulan yang berupa PPT. Seperti itu untuk data entry atau self-assessment di ISIM ini. Gitu Mbak Angel, ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalnya ini bagaimana cara mengisi indikatornya. Kita akan menyediakan buku panduan untuk ISIM for Cities. Jadi kalau misalnya kebingungan, misalnya mengisi tadi bauran energi, ini rumusnya seperti apa? Nah, itu nanti ada di buku panduannya Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin ada sekitar 26 indikator tadi itu sudah ada datanya dari Bappenas. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin menyesuaikan dengan data tersebut, dan kita akan koordinasi dengan Bapak Ibu untuk menginputnya, apakah kita yang input atau dari kotanya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, Mas Rosik? Ya, sepertinya cukup. Kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut ya, Bapak dan Ibu silahkan. Dan betul kata Angel tadi, kita juga dalam rangka pengisian ini kita juga punya contact center ya, untuk memberikan asistensi maupun menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu jika masih belum memahami kira-kira indikator-indikator yang ada di sini. Dan tadi di sesi 1 juga ada pertanyaan terkait bagaimana cara pengisiannya, misalnya apakah boleh dilompat-lompat? Ya tentu boleh. Jadi nanti silahkan diisi mana yang paling mudah dulu dan mana yang datanya available, dan mudah-mudahan kita punya cukup waktu, misalnya nanti Bapak dan Ibu perlu berkoordinasi maupun perlu berkomunikasi dengan dinas maupun instansi terkait yang memiliki data tersebut. Mungkin itu Angel, kalau tambahan.
Terima kasih, Mas Rosi. Mungkin untuk demonya sudah selesai. Kita kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Rosid atas penyampaian materinya, dan juga terima kasih kepada Mbak Angel dan Mbak Fajar yang telah membantu memberikan pemahaman terkait tentang cara registrasi, pengisian, dan update data melalui demo dalam web IC Universities. Yang diharapkan juga dapat memberikan kemudahan atau mempermudah Bapak Ibu dalam pelaksanaan program ini ke depan. Dan melalui penyampaian materi program yang disampaikan tadi, Bapak Ibu juga sangat sekali diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti program ini. Bapak Ibu, kami akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu merasa ada yang masih kurang jelas atau ingin memperoleh dan membutuhkan keterangan lebih lanjut, atau bahkan ingin memberikan tanggapan terkait program IC Universities, silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaannya dan tanggapannya, baik melalui fitur raise hand dan langsung berbicara, atau menuliskan pertanyaannya melalui chat room. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti? Silakan. Ya, Pak. Ya, dari mana Ibu? Boleh. Oh ya, Saya Bapak dari ya. Izin Silakan. Pak, saya dari Bandar Lampung. Ya. Bapak dari Bandar Lampung. Saya tadi sempat menyimak sedikit dan saya coba-coba ya. Kemarin ya. Jadi saya coba hari ini saya sudah register nih Pak terkait dengan program ini. Saya sudah register, kemudian saya coba login, tapi kok error ya Pak? Baik, Ini Ibu sudah izin, Pak Teguh. Ya, silakan. Langsung dijawab aja ya, biar lebih Langsung jawab aja ya. Maksudnya biar langsung pertanyaannya. praktis loh Mbak. Iya. Jadi kan biar cepat gitu kan. Siap. Dari Bandar Lampung ya Ibu ya? Iya. Saya cek di sistem ya Bu. Ya. Maksud saya kan kalau kita bisa langsung cepat diisi apa yang bisa diisi. Soalnya lumayan mepet juga ya Oktober ya. Paling lambat Oktober kan ya, 21 Oktober ya. Betul Ibu. Iya kan, artinya ini sedangkan banyak sekali kan, walaupun isinya 17 gol, tapi kan indikator di dalamnya itu lumayan gitu loh. Siap Bu. Jadi saya mau coba login sendiri, nanti tinggal saya kasih. Oke. Dengan Ibu Rain. Mbak. Oh, sudah ada Ibu. Jadi kita admit dulu, nanti Ibu langsung bisa. Nanti setelah sosialisasi gitu. ini, kita admit ya Bu ya. Oh, sudah registrasi. jadi masih ada permit dari Mbak iya, ya gitu ya? Betul. Karena kita cek dulu Bu, apakah benar dari provinsi tersebut, kemudian mengecek dulu. Iya, gitu. betul Ibu. Jadi gimana nih? Saya keluar lagi atau gimana Mbak? Jadi setiap mendaftar tidak bisa langsung menggunakan Bu, jadi perlu ada admit atau gitu. Oke, siap. Iya. Siap. Karena perlu verifikasi Bu untuk mengetahui apakah yang mendaftar ini benar-benar dari pemerintah kota atau bukan. Ya, silakan Mbak Angel. Betul Bapak, terima kasih. Begitu Bu Rain, ada pertanyaan lagi? Oh iya, informasi, Pak Teguh izin Mbak Angel. Jadi Bapak dan Ibu, untuk registrasi di platform ini, jadi kita juga membuka, jadi tidak satu kota, satu pemerintah kota itu bisa mungkin lebih dari satu orang gitu. Jadi bisa 3 orang atau bisa 5 orang seperti itu. Mungkin unit-unit terkait yang diberikan akun untuk mengisi platform ini. Dan nanti setiap mengisi itu tetap menggunakan akun masing-masing ya Bu. Jadi harapannya Bapak dan Ibu tidak melakukan sharing account, karena siapa saja yang nanti akan mengisi itu nantinya datanya akan ada di dalam sistem.
Jadi ketika nantinya kita perlu verifikasi atau kita perlu diskusi, kita tahu indikator ini diisi oleh siapa. Tapi satu kota itu bisa punya 3 ataupun 5 account untuk yang mengisi platform ini. Mungkin itu tambahan informasi saja Pak Teguh, Pak Angel. Pak Rosik, 3 atau 5 account itu tidak Ya, berarti harus izin dari Pak, izin dinas Pak. aja ya? Bisa lain dinas juga ya? Ya. Ya. Berarti pada saat pengisian lebih dari 5 dari apeksinya, dari apa? Dari pusat yang membatasinya. Nanti begitu sudah 5 dia gitu. Atau gimana, Pak? Iya, betul Bu. Jadi kita mungkin batasi 5 account, tapi kalau misalnya butuh account lebih, mungkin banyak orang yang perlu isi, tapi karena kita khawatirnya nanti di poin koordinasi ya, jadi harapannya sih 5 account cukup untuk satu kota gitu Bu. Jadi kalau terlalu banyak juga kita khawatir nanti akan sulit ketika nanti kita tracing datanya. Begitu Bu. Kalau Pak Teguh tadi ada pertanyaan apa Pak? Mohon izin tadi mungkin saya koneksinya kurang. 3-5 account itu tidak hanya dari satu dinas saja ya. Bisa Betul. dinas ya. Iya, betul. Ada 2 account, kemudian dinas yang lain 1 atau 2 atau 3 account. Gitu. Iya, mungkin perwakilan dari masing-masing dinas juga bisa ya Pak ya. Iya. Terus satu lagi Pak, pertanyaan terakhir deh. Boleh kamu nanya banyak? Iya, takut saya ini Pak. Soalnya tadi saya coba WA, katanya nanti lagi kalau online lagi baru dijawab gitu kan. Jadi akan langsung aja saya tanya. Begitu kita sudah register nih, kira-kira kita itu untuk bisa login itu berapa lama gitu? Apakah 1 kali 24 jam? Iya, mungkin Angel bisa jawab untuk bisa kita verifikasi. Kita bisa langsung verifikasi setelah sosialisasi ini, langsung kita admit ya Bu ya. Ya, Nanti bisa mungkin langsung kontak juga ya, bisa langsung ya, kontak juga ya. betul, Bisa betul. langsung Nanti Bu, ingatkan di call center kita bahwa sudah ada register dari pemerintah Kota Lampung misalnya, nanti kita langsung betul. kita admit kok Bu. Iya, 1 nanti kali 24 mungkin jam. izin Bapak Ibu kan diminta untuk mengisi daftar hadir. Nanti setelah mengisi daftar hadir tersebut ada nomor telepon, kita akan buat grup Bapak Ibu. Jadi di situ kita ada untuk Bapak Ibu bisa menanyakan langsung di. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi sepertinya, Mbak Angel? Iya, itu Bapak Ibu kita buat. Iya, Ibu. Ya, saya dari Bapeda juga. Selamat siang, Ibu. Bapak. Siang, Ibu. Iya, saya ingin menanyakan aja. Maksudnya, saya masuknya kan baru ya ini, Ibu. Jadi saya hanya mengkonfirmasikan saja. Apakah jika kita mengisi data tersebut dari indikator-indikator yang ada itu, kan istilahnya kita harus memverifikasi ya. Ada untuk memverifikasi itu kalau data itu benar-benar ada atau tidak gitu dari OPD yang terkait. Kira-kira begitu nggak itu, Ibu? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pak Teguh boleh izin saya Ya, silakan jawab? langsung saja. Baik, terima kasih. Izin Ibu menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin juga ini yang ditanyakan oleh perwakilan maupun dinas-dinas di kota sebagai partisipan. Jadi poin verifikasi adalah poin yang kami lakukan, Bu. Jadi kami punya tim verifikasi untuk nantinya memeriksa apakah data yang Ibu isi, Bapak dan Ibu isi, itu dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Jadi kita hanya memverifikasi data yang ada yang diinput dengan dokumen pendukungnya. Nah, dokumen pendukungnya itu bisa berupa laporan maupun bisa berupa website yang bisa diakses oleh publik. Itu yang memuat informasi tersebut. Jadi poinnya itu, Bu. Jadi kita nggak memverifikasi misalnya sampai dengan data itu valid atau enggak, tapi kita hanya memverifikasi, maksudnya data itu. Mudah-mudahan jelas jawabannya. Jadi kita melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara data yang diinput dengan dokumen pendukungnya. Baik, terima kasih Pak Rosik atas penjelasannya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau memberikan tanggapan terkait program? Porosik di Tadi si ini nelfon saya ini. Iya Pak Teguh. Di chat room ada pertanyaan. Ya, di chat ada pertanyaan dari Bapak Tarakan, Pak Iwan. Untuk permintaan akunnya itu bagaimana ya prosedurnya? Jadi prosedur untuk permintaan akunnya bagaimana ya Pak? Cukup registrasi ya Angel ya? Betul Bapak, Mas Rosik, cukup registrasi. Bapak registrasi saja, ya Pak. Ya. Registrasi diisi tadi data-datanya. Nanti dari situ kita akan melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan untuk akun Bapak. Seperti itu. Pertanyaan dari Pak Iwan sudah terjawab Pak ya? Pak Iwan? Mudah-mudahan menjawab Pak Iwan. Pak Iwannya mana nih? Baik, ada permintaan juga dari Bapeda Kota Jambi nih, video tutorialnya untuk di-share saja. Karena mungkin dari video tutorialnya mungkin bisa lebih mudah untuk belajarnya. Masuk aplikasi. Izin Baik, bertanya. Ibu Evi ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada Pak. Ya, silakan. Terkait aplikasi untuk IESM for City ini, itu satu akun satu untuk kota ya Pak? Dari Bapeda Kota Palembang Pak? Terus untuk indikator yang masuk dalam Perpres 59/2017 itu kan ada beberapa indikator, kemudian dari 17 goal itu kita harus merampungkan dulu. Kalau dilihat di situ kan 2019-2020 untuk registrasi. Dan kalau satu indikator itu bisa irisan dengan dinas lain juga, berarti kita sebelumnya harus komit dulu dong. Data dan target capaian yang harus dimasukkan ke dalam indikator tersebut, ya Mbak, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, silakan Pak Rosi. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, untuk satu kota itu bisa punya lebih dari satu account Bu, karena kita menyadari bahwa untuk mengisi platform ini perlu informasi dari pemangku kepentingan. Jadi Bapeda boleh punya satu, dinas sosial punya satu, dinas lingkungan hidup mungkin punya satu. Seperti itu Bu, pertanyaan pertama. Dan nantinya harapannya satu account ini maaf masing-masing kita batasi mungkin 5 ya maksimal ya, satu kota itu punya 5 account. Dan nanti dari 5 account ini harapannya tidak di-sharing ya Bu. Jadi tetap satu orang bertanggung jawab terhadap satu account tersebut. Itu pertama, nomor satu. Yang kedua terkait dengan indikator, betul Bu. Jadi kita punya 26 indikator yang bersumber dari metadata 2 Bappenas Bu, buku metadata 2 Bappenas dalam Perpres 59. Dan indikator-indikator tersebut itu untuk metadata itu sudah kami dapatkan datanya berasal dari disagregasi data BPS-nya Bappenas. Nah, harapan kami sebenarnya Bapak dan Ibu di pemerintah kota bisa memberikan pengkayaan terhadap data, artinya narasinya, terus juga jika ada capaian-capaian program turunannya, seperti itu, ada dokumen-dokumen terkait, itu bisa diupload di dalam platform ini. Selain domain 1 atau 20 metadata itu, metadata 2, kita juga ada domain terkait dengan GRI, yang di situ mungkin kaitannya misalnya tadi terkait dengan program-program
elektrifikasi, terus juga kaitannya dengan tadi ada indikator-indikator terkait dengan lingkungan dan lain-lain, dan itu perlu Bapak dan Ibu isi tentunya memang jika diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan unit maupun dinas terkait di pemerintah kota, Bu. Seperti itu. Tapi kita bantu, Bu, nanti kita akan sampaikan juga buku panduannya, bisa diakses buku panduan untuk memberikan pemahaman terhadap masing-masing indikator, sumber datanya kira-kira dari mana, karena kita sudah melakukan simulasi, jadi kita punya bayangan, Bu, kira-kira untuk indikator ini sumber datanya kira-kira bisa diperoleh di mana. Mungkin nanti ada di dinas-dinas maupun di instansi terkait. Itu yang penting, Mas. Ya, sumber datanya betul. Mungkin ada di RSUD, mungkin ada di mana gitu ya, Bu ya. Itu nanti kita kasih panduannya, Bu. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Baik, Pak Rusik, ada pertanyaan dari Pak Iwan juga nih, dari Bapak Tarakan. Kalimantan Utara belum ada, ternyata di ASIM. Tolong Pak ya, diupdate, dicek lagi. Oh, siap Pak, siap. Mungkin ini nanti kita juga, silakan Pak, nanti kita segera buka nih Pak. Terima kasih Pak, ininya koreksinya. Kalau ada yang belum update. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau tanggapan? Izin lagi. Ya, silakan. Bu Ningsi ya? Ya, Zada. Ya, ingin menanyakan lagi ini terkait dengan metadata 1. Tadi saya kurang jelas untuk itunya penjelasannya. Jadi metadata 1 ini kan agak berbeda dengan metadata 2. Sementara yang dipakai tahun 2019 ya Pak ya. Itu datanya dari awal ya. Betul Bu. Kan betul Bu Ningsi. Kita dapat kalau data 2019 berarti kan data 2018 gitu. Gimana? Atau data 2019 dari data 2020? Iya, kita dapat satu set data dari Bappenas, Bu, untuk 26 indikator yang berasal dari disagregasi data. Jadi bayangan kami sih kita punya data sebenarnya 5 tahun, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Namun yang masuk ke platform kita itu kita masukkan tahun 2019 dan tahun 2020, Bu. Seperti itu. Ya. Ini data terbaru dari Bappenas memang kita dapat. Iya, tapi maksud saya di 2019 itu bukankah data itu masih metadata 1? Di 2020 kalau nggak salah itu udah metadata 2. Nah, antara indikator-indikator itu kan tidak sama itu bahasanya gitu, dan kita harus menurunkan lagi ke bawah, artian kita harus menselaraskan apa yang ada indikator yang di maksudnya di kota itu gitu kan. Kalau di SPM seperti kesehatan, pendidikan itu mungkin sama, tapi mungkin kalau yang lainnya itu belum tentu sama Pak. Seperti contoh saja kayak dinas kelautan gitu kan. Nah, kita kan hanya kita kalau untuk urusan kelautan itu kan provinsi ya gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak seberapa sampai detail gitu untuk kelautan itu. Jadi kita hanya kelompok-kelompok nelayan kan gitu. UKM-nya gitu yang kita kita fasilitasi atau kita dari program-program yang ada di dinas perikanan gitu. Nah, itu maksud saya, adakah cara untuk kita bisa memberikan artian dari antara metadata 1 dengan metadata 2-nya itu? Biar matching itunya, Pak. Betul, Bu. Ya. Ya. Satu hal mungkin yang bisa kami jawab saat ini, Bu. Jadi poin metadata Bappenas itu sebenarnya datanya sudah kami dapat, Bu. Data kuantitatifnya berasal dari disagregasi data Bappenas di level provinsi diturunkan ke level pemerintah kota. Jadi data terkait dengan indikator metadata 2 ya kita gunakan. Metadata 2 Bappenas itu sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir
untuk data metadata. Nah, memang ada indikator yang kami gunakan di luar metadata, Bu, yaitu indikator berasal dari Global Reporting Initiative, karena kita juga mengacu tadi ke best practice untuk internasional. Nah, di data terkait GRI ini yang kita ingin Bapak dan Ibu untuk bisa menginput atau memberikan data-data tambahan. Seperti itu, Bu. Jadi untuk data metadata. Oh, jadi sebenarnya metadata ini sudah, maksudnya indikator ini sudah tertulis. Betul. Jadi kita hanya mengklarifikasi apakah data ini benar atau ada tambahan, begitu ya? Betul, Bu. Iya, Betul. Nanti kita bisa Iya. komunikasi. Terima kasih infonya. Oh iya. Baik, Pak. Yaudah, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rosik atas penjelasannya. Jadi sudah jelas ya Bu Zelda ya? Iya Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan atau tanggapan terkait dengan program Symposities? Mungkin update aja Pak Teguh, sekarang yang kota yang sudah mengisi itu ada 15 ya Pak ya? Dari Komwil 2 dan 5 ya? Iya, 15 akun. 16 sama Ibu ini tadi. Zelda? Bukan, Ibu Rain. Oke. Iya. 15 akun ya berarti ya? 16 sekarang. 15 akun. Dari berapa pertama? Masih. Iya. Sebentar aku cek dulu, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak. Oh iya, ada yang raise hand. Pagar Alam. Silakan Kota Pagar Alam. Yang raise hand Kota Pagar Alam, silakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Reni dari Bapeda Kota Pagar Alam. Kami menanyakan untuk 5 akun. Halo Ibu, suaranya kecil sekali Ibu. Halo? Ya, halo, iya. Ya, masuk Pak. Ya. Ya Ibu, silakan Ibu. Bisa terdengar dan jelas Pak? Sudah, silakan Ibu. Ya. Izinkan Pak, nama saya Reni dari Bapeda Pagar Alam. Mau menanyakan perihal 5 akun tadi Pak. Apakah itu nanti muaranya menjadi satu, terintegrasi semua, atau tidak? Gimana Pak? Masing-masing akun itu, apakah memang bisa, misalnya satu akun menginput 5 goal, lain akunnya yang lainnya menginput goal yang lainnya, dan muaranya nanti menjadi satu. Apakah bisa begitu Pak? Atau kalau boleh kami sumbang saran, jika diperbolehkan kalau bisa lebih dari 5 akun Pak, karena untuk SDGs itu sendiri kan lumayan banyak indikator yang harus diinputnya. Ya, begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erin. Pak Rusik mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih dari Pagar Alam. Jadi Ibu betul, jadi nanti akun-akun tersebut asalkan terregistrasi dengan kota yang sama, itu akan terintegrasi Bu semuanya. Jadi akun-akun itu akan melihat misalnya di Kota Pagar Alam ya. Jadi ada akun 1, 2, 3, 4, 5 itu akan punya isian yang sama. Jadi masing-masing akun bisa tahu apa yang diisi oleh akun lain seperti itu. Dan boleh Bu nanti kalau misalnya dibutuhkan tambahan akun setelah 5 akun, misalnya sudah butuh lagi, nanti bisa disampaikan saja Bu, karena mungkin ini case-nya beda-beda ya tiap kota. Tapi kalau ada butuh tambahan silahkan Bu nanti disampaikan gitu. Tapi poinnya adalah nanti akun itu akan punya satu platform yang terintegrasi gitu Bu. Jadi
akan sama gitu apa yang dilihat oleh kelima akun ini. Indikator pagar alam pengisian untuk kota pagar alam sudah progresnya sudah sejauh mana, itu akan bermuara pada platform yang sama. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Rosik. Sudah jelas ya Bu Ren ya? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rosik. Siap, Pak Teguh. Siap. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saran Pak, boleh masukkan saran? Oh, silakan Ibu. Ya, mungkin seperti ini Pak. Ini kan karena kan kita kan ya untuk saya sendiri saja kan saya belum pernah nih ikut yang ini kan baru yang untuk istilahnya semacam apa sih lomba lah intinya begitu ya. Nah, jadi maksud saya gini, boleh nggak sebelum tanggal akhir 21 Oktober itu kita ada webinar lagi gitu kan terkait biar kita tahu kekurangannya itu mana tuh nanti yang kira-kira yang harus ini. Jadi ada warning system lah gitu terkait dengan sebelum penginputan terakhir gitu loh. Kadang-kadang kan ya kita ini manusia biasa juga Pak, karena banyak kerjaan atau gimana nanti lupa. Ternyata misalnya ada apa tiba-tiba ada kita udah masukin atau hang tuh kayak waktu itu pernah pengisian SPD misalnya kan kita udah rapi dan itu taunya hang, taunya masih nyangkut di mana besoknya ada nongol. Namanya kan aplikasi kan nggak selalu dia itu kan sempurna kan, artinya tetap ada nilai ininya juga gitu loh Pak. Jadi buat meyakinkan kami bahwa data kami itu sudah masuk semua gitu, karena ketika kita bilang sudah kita input nggak taunya belum di sananya kan gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak, saran Pak. Terima kasih Pak. Baik. Belum lagi kalau terkendala dengan akses internetnya Bu ya. Baik Pak Rosik, silakan untuk menjawab. Iya, Ibu saran yang bagus, betul Pak Teguh. Jadi nanti kita juga punya, di masing-masing kota kita sudah ada ini ya, Angel ya, sudah ada semacam kayak tim yang akan mendampingi pada Bapak dan Ibu ketika pengisian. Jadi nanti due date-nya 21 Oktober, tentunya mungkin seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Kalau misalnya kita lihat masih ada data yang belum lengkap, kita akan mengingatkan Bapak dan Ibu untuk melengkapi data-datanya. Kita sebenarnya tidak ekspektasi Bapak dan Ibu bisa melengkapi 100% karena ini kan baru pertama kali ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya nanti tahun ini bisa menjadi baseline, nanti tahun depan semoga datanya makin lama juga makin lengkap. Jadi tidak perlu khawatir Bu, nanti apa yang bisa kami jelaskan, apa yang bisa kami bantu, termasuk nanti kita juga mengingatkan Bapak dan Ibu kalau misalnya ada data-data yang masih perlu dilengkapi. Terima kasih Bu, nanti kita bikin ini ya Angel ya, reminder ya mungkin. Siap Mas Atau Rosi. sebelumnya. Baik. Terima kasih Bu Rain masukannya. Sama-sama Mbak Cantik. Jadi 2 minggu ya maksimal ya sebelum tanggal 21 akan diadakan pertemuan kembali ya Pak Rosik ya? Iya, bisa pertemuan atau nanti kita ingatkan saja Pak PIC-nya maupun nanti yang terdaftar gitu. Kalau perlu ada webinar, kita juga atau mungkin seperti ini juga kita sangat open sih Pak. Kita siap. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada Pak pertanyaan Pak Rosik dari Bapak Dalitbang Kota, tidak terlihat nih kota dari mana. Apakah terkait data-data yang diinput harus disertai dengan evidence atau bukti-bukti? Betul, jadi memang ini adalah poin disclosure Pak. Jadi ketika data dan capaian Bapak dan Ibu untuk beberapa indikator itu disertai evidence dan sesuai evidence-nya, dirasa cukup, itu akan mendapatkan nilai sempurna yaitu nilai 2. Namun ketika Bapak hanya menyampaikan narasi, mungkin hanya menyampaikan data dan narasinya saja tanpa ada evidence-nya, itu dapat nilai 1. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak tetap bisa melakukan input data tanpa evidence, namun nilainya itu tidak maksimal ya Pak, gitu. Tapi tetap kita nilai karena kan itu adalah poin Bapak menyampaikan informasi kepada publik gitu. Tapi kalau ada evidence itu lebih bagus lagi. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain kalau datanya semakin lengkap, maka akan semakin terbuka lebar untuk menjadi yang terbaik ya Pak Rosik ya. Betul, nanti nilainya akan maksimal. Ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Semakin seru nih kayaknya Pak Rosik. Bapak Ibu silakan jika ada ingin ditanyakan kembali.
Ya, nanti mungkin setelah dilihat indikatornya, mungkin ada beberapa yang membingungkan. Silahkan nanti bertanya lagi ya Pak Teguh ya untuk Apalagi sudah masing-masing ada indikatornya. Pak ya, Pak Rusik ya. Gimana Pak? Apalagi sudah ada call centernya nanti kan. Betul, betul, betul. Bapeda Balikpapan, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Bapeda Kota Jambi, Bengkulu, Palembang, Pak Hare lagi di Mataram nih ya. Dan ini mungkin sedikit saja Pak Teguh. Jadi kami juga sudah diskusi dengan beberapa korporasi ya, perusahaan-perusahaan, aktor-aktor filantropi dan bisnis. Dan artinya dengan adanya keterbukaan informasi seperti ini, sebenarnya terbuka peluang tadi disampaikan Pak Alwis, kolaborasi-kolaborasi ya. Jadi misalnya di perusahaan di pemerintah kota Bapak dan Ibu ada perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR. Misalnya kalau Bapak dan Ibu kita punya platform yang kita bisa lihat, oh ternyata yang perlu di support adalah goals terkait dengan misalnya air bersih. Jadi nanti CSR di perusahaan, CSR di wilayah Bapak dan Ibu bisa diarahkan untuk mendukung goals tersebut. Atau harapannya sebenarnya itu Pak Bapak dan Ibu dari pengisian indikator-indikator ini. Dan dari kelompok korporasi juga sebenarnya menunggu kira-kira apa yang bisa disupport dari korporasi untuk pencapaian SDGs di tingkat pemerintah kota. Jadi ini sebenarnya platform ini harapannya bisa mendorong sinergi maupun kerjasama antar stakeholder di daerah. Begitu ya Pak Teguh ya? Betul, betul Pak. Ya, jadi tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu, jadi perlu koordinasi yang bagus antara pemerintah kota dan stakeholder yang lain. Karena untuk mencapai SDGs itu butuh kerjasama yang bagus. Baik, ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Bapeda Prabu Mule, Bapeda Tarakan. Nanti izin Pak Rosi dan Pak Teguh, kami bertanya lagi karena di situ nanti ada pengisian soal deskripsinya ya, narasi. Jadi narasi itu nanti apakah ada panduan, karena kan itu nanti ini kedepannya juga bisa kita buat untuk laporan ya Pak. Iya, izin Pak Teguh untuk menjawab. Betul, betul Bu, betul. Jadi memang harapannya Iya, kan? nanti narasi yang Ibu sampaikan di platform ini itu nanti bisa menjadi referensi ketika nanti kita buat kayak misalnya buku voluntary local review, jadi buku laporan SDGs Kota Bogor misalnya, atau buku laporan SDGs Kota tadi mungkin Palembang dan lain-lain gitu Bu. Dan narasi ini silahkan nanti Ibu memberikan warna atau memperkaya dari indikator yang dimaksud seperti itu Bu, capaian indikator yang dimaksud. Iya, baik Pak Rosi, terima kasih. Pak Rosi nanya lagi. Pak izin, berarti kalau akun ini bisa 5 nanti ya, salah satu dari perwakilan, kan ini berarti kan bukan buat stakeholder di jajaran pemerintah saja, karena CSR juga banyak yang meminta data-data SDGs dan laporan SDGs secara tiap tahun. Seperti kami Pertamina itu dia akan minta setiap tahunnya, berarti kita libatkan satu akun beberapa perusahaan gitu lah ya, bisa. Kalau saya, iya Bu, izin Bu, kalau kami sih tidak merekomendasikan untuk saat ini ya Bu, untuk pengisian data itu di luar Pemprov ya, karena kan itu tadi kita lihat registrasi itu kan pemerintah kota, ada NIP gitu. Mungkin nanti poinnya adalah setelah nanti ini jadi sebuah laporan ya Bu, Ibu bisa berikan kepada Pertamina misalnya, bahwa ini yang sudah dicapai oleh pemerintah kota, nanti apa yang program mana yang bisa disinergikan, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Satu lagi Pak. Boleh, Bu. Ini, ada indikator ini yang dari dulu kan kita di pemerintah daerah terutama ya Pak, ada beberapa indikator yang bahasanya bahasa nasional nih, Nusantara. Seperti kami kelautan dan kehutanan kan kewilayaannya di Provinsi Sumatera Selatan nih, kalau untuk kehutanan. Dan kalau untuk wilayah kelautan kita tidak punya Pak, yang ada perairan. Tetapi terkait dengan ikan walaupun
kelautan kita tidak punya, tetapi indikator itu ada yang mendukung soal perikanannya, Pak. Jadi ikan yang dihitung cuma memasukkan data dari perikanan ikan sungai begitu, Pak. Jadi pertanyaannya Pak sekarang, Pak Rosi. Jadi indikator yang kami ada, artinya yang ada saja di kita, sementara bahasa-bahasa itu apakah baku dalam indikator itu yang menjadi pertanyaan setiap tahun, karena bahasa itu kan di bahasa Nusantara artinya bahasa nasional, yang pada akhirnya ke daerahnya kita masih bingung lagi, sementara data ini adanya di BPS dan dinas apakah tidak melakukan, tapi kan mendukung data tersebut. Nah, dari sini datanya, waktu itu kami pernah menanyakan dengan Kemendagri dan Bappenas, apabila di misalnya 15.1, kemudian turunannya atau konvensinya itu harus kita turunkan dengan tanda bintang, apakah bisa berlaku Pak untuk di sini? Begitu Pak Rosi. Terima kasih. Ya, Pak. Teguh, kita diskusi nggak apa-apa Bu. Jadi memang ini kita juga diskusi dengan tim Seknas Bappenas. Nanti Ibu bisa point out Bu indikator-indikator mana yang Ibu spesifik indikator yang mungkin tidak relevan dengan Palembang. Namun poin saya siang hari ini Bu, kalau bintang itu kan kalau tidak salah itu istilahnya Bappenas itu apa ya, Angel ya, itu ya apa namanya, ya kayak didekati gitu ya Bu ya, ada pendekatan. Iya, pendekatan proksi lah Pak. Proksi, indikator proksi. Jadi poinnya Bu, kalau nanti Ibu menemukan indikator yang mungkin tidak relevan untuk di kota Palembang, Ibu bisa nanti di poin narasi itu sebenarnya kita buka kesempatan itu Bu. Jadi Ibu bisa menyampaikan penjelasan indikator mana yang sebenarnya pendekatan terhadap indikator tersebut. Nah, nantinya memang kita juga menyadari bahwa mungkin indikator ini juga belum sempurna. Nanti itu jadi bahan pertimbangan kita mungkin untuk perbaikan di indikator-indikator di tahun-tahun selanjutnya, Bu. Seperti itu. Ya, baik. Berarti kita indikatornya tidak usah memaksa sesuai kemampuan daerah saja ya, Pak ya? Betul, Bu. Yang sesuai dengan daerah. Nanti kalau ada spesifik indikator, nanti Ibu bisa tanya, Bu, dari indikator kami. Karena kami waktu itu sudah beberapa kali melakukan penyaringan sih dengan Apexi. Jadi indikator-indikator dalam ISIM ini, ISIM for Cities ini sudah beberapa kali didiskusikan dengan Apexi dan kita memang mencari mana indikator yang relevan dengan pemerintah kota. Tapi kalau misalnya masih ada yang membingungkan, kita sangat terbuka untuk diskusi, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Setuju sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Rosik penjelasannya. Ibu Evi, mohon maaf, Ibu Evi dari kota mana Bu ya? Dari Bapeda Litbang Kota Palembang Pak. Bapak kami yang katanya di Mataram tadi Pak. Ada lagi di sini ya. Iya, baik Bu. Di Bapeda juga ada Bu Tuti berarti Bu ya? Hadir juga ya? Ada Bu Tuti Pak. Bu Tuti ada Pak, dengar itu Pak. Oh, iya. Di depan saya. Siap sambil monitor. Ya Bu Tuti. Hadir nih ada Pak Teguh soalnya. Baik, ada pertanyaannya lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Atau tanggapan terkait dengan pelaksanaan program ISIM for Cities ke depan? Baik, jika tidak ada, mungkin Pak Rosik bisa ada tambahan lagi Pak, informasi? Iya Pak Teguh, mungkin sedikit saja tambah dari saya. Semoga kita sangat terbuka Bu nanti jika ada pertanyaan maupun masukan, karena indikator-indikator ini tentunya memang perlu penyesuaian dari tahun ke tahun sesuai dengan relevansi pembangunan di pemerintah kota. Yang kedua juga kami berharap mungkin punya waktu yang cukup ya, walaupun memang waktu 1 bulan 3 minggu ini mudah-mudahan bisa dimaksimalkan untuk pengisian data untuk tahun ini. Mungkin itu Pak Teguh. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan partisipasi yang tadi diberikan selama proses sosialisasi di siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah pertemuan kita dalam kegiatan di siang hari ini. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu dari kota-kota masih ingin mendapatkan informasi tambahan terkait dengan program ISIM for Cities,
dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim sekretariat ASIM yang nomor kontaknya sudah di-share melalui chat room. Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua dari kota-kota yang telah berkenan hadir di kegiatan sosialisasi siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada PT Surveyor Indonesia, ada Ibu Lucy, Ibu Winda, ada Pak Rosik, Mbak Angel, Mbak Cynthia, Mbak Najma, Mbak Priscil, Mbak Nabila, Mbak Maureen, Mbak Novi, dan Mbak Fajar. Bapak Ibu, semoga niat baik kita ini melalui pelaksanaan program Asing Positif ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, segala ikhtiar kita tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua demi sinergi dan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik serta untuk Indonesia yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan sosialisasi siang hari ini dapat kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Makasih Pak Teguh, Pak Rosi. terima kasih Ibu, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat. Jangan lupa menghubungi Bapak kami Ibu. di 081 18 167 167. Izin live Pak. Terima kasih Ibu dan Ibu. Ibu. Pak, izin live ya Pak. Ya, makasih Pak.